Donor darah merupakan salah satu kegiatan sosial dengan tujuan membantu sesama yang membutuhkan transfusi darah. Nah, bila ditelisik lebih jauh, donor darah tidak hanya bermanfaat bagi penerima, tetapi juga sangat bermanfaat bagi kesehatan pendonor. Nah, pada tanggal 14 Juni diperingati sebagai Hari Donor Darah Sedunia. Lalu seperti apa antusiasme masyarakat kita dalam menyumbangkan darahnya, bahkan untuk orang yang tidak dikenal sama sekali? Insight akan membahasnya bersama saya, Desi Anwar. Setiap 14 Juni diperingati sebagai Hari Donor Darah Sedunia. Peringatan ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2004. 14 Juni ditetapkan atas kesepakatan sejumlah organisasi, yaitu WHO, Federasi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, Federasi Internasional Organisasi Donor Darah, dan Perhimpunan Internasional Transfusi Darah. Kemudian pada 2005, penetapan Hari Donor Darah Sedunia sebagai event global ditetapkan dalam Majelis Kesehatan Dunia ke-58. Mulai saat itulah peringatan ini dilakukan setiap tahun. 14 Juni ditetapkan sebagai Hari Donor Darah Internasional karena tanggal ini adalah hari ulang tahun Karl Landsteiner, seorang ahli biologi dan dokter Austria. Ia juga dianggap sebagai pendiri transfusi darah modern. Pada tahun 1901, Landsteiner menemukan golongan darah ABO, lalu mengembangkan sistem klasifikasi golongan darah modern dan mengidentifikasinya. Kemudian pada 1937, bersama Alexander S. Weiner, ia juga menemukan faktor resus dalam darah. Penemuan ini dianggap terobosan penting dalam dunia medis karena memungkinkan transfusi darah tanpa membahayakan nyawa pasien. Di era yang serba digital ini, segala hal bisa dilakukan melalui internet. Permintaan darah pun bisa dilakukan melalui platform media sosial. Nah, netizen juga bisa mengunggah permohonan kebutuhan darah dan masyarakat bisa langsung meresponsnya. Salah satu penghubungnya adalah Blood for Life yang sering disebut sebagai IGD virtual. Nah, saya sudah bersama Valencia Mikeranda, founder Blood for Life, yang ada di studio bersama saya. Halo Mbak Valen, apa kabar? Baik. Ya, selamat Hari Donor Darah Sedunia. Nah, ini mungkin tanggal yang tidak banyak yang tahu, tapi sangat-sangat penting. Karena kita semua butuh darah. Betul. Apalagi di Indonesia ini dengan populasi lebih dari 270 juta orang, tentu banyak sekali darah yang harus disumbangkan. Karena tentu saja darah ini ya lifeline lah istilahnya. Mbak Valen, tapi sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih dan apresiasi terhadap Blood for Life. Saya ingat beberapa tahun yang lalu ketika teman ibu saya sangat membutuhkan darah waktu itu dalam kondisi sakit, tapi di PMI tidak ada, apalagi khusus untuk golongan darahnya. Waktu itu dia golongan darahnya A, dan saya sempat men-tweet ke Blood for Life. Betul. Dan ternyata responsnya luar biasa. Orang yang tidak dikenal pun datang untuk memberikan donasi. Mbak Valen, mungkin asal-usul dari Blood for Life ini, kapan, kenapa, dan apa kira-kira yang membuat Valens ini betul-betul komit terhadap masalah donor darah. Iya, terima kasih sekali. It's an honor for me ketemu lagi sama Mbak Desi. Senang banget karena menceritakan tentang donor darah ke semua orang, menularkan virus kebaikan, itu tuh buat saya sesuatu yang membahagiakan sekali. Jadi dulu sebelum saya bikin Blood for Life, sebenarnya saya juga mengalami ibu saya kanker dan cuci darah 2 hari sekali. Itu tahun berapa kira-kira? Tahun 2009 sebelumnya ya. Jadi cari darah tuh susah banget. Sementara di PMI itu sering banget kosong. Kalaupun ada, biasanya ada oknum. Zaman dulu tuh kan banyak banget oknum yang jual memperjualbelikan darah, gitu. Nggak etis sama sekali ya. Sangat tidak etis. Jadi saya berpikir, aduh, gimana kalau orang nggak punya uang dan harus butuh darah? Mereka akan ngeluarin apapun, berapapun untuk bisa menyelamatkan orang-orang yang mereka cintai gitu. Sementara di luar sana saya yakin sekali
ada jutaan orang yang sebenarnya rindu untuk berbuat baik, tapi mereka nggak tahu siapa yang mesti dibantu dan how to gitu ya. Jadi saya berpikir saya mau mulai gitu. Tapi saya bingung memulainya dari mana. Saya nggak punya kantor, nggak punya karyawan, nggak punya. Waktu itu saya sudah berhenti bekerja gitu. Tapi saya ingat saya punya sosial media yang bisa saya gunakan untuk menjembatani antara orang yang membutuhkan dengan orang yang rindu untuk Ini tahun berapa dari persisnya khususnya 2009. 2009 ini ketika mendirikan LSM Blood for Life. Blood for Life ini jadi berdiri di 2009 tepatnya tanggal 19 Maret. Dan waktu itu saya sebenarnya nggak pengen bikin Blood for Life, tapi waktu saya lihat, saya Google gitu, kok bisa sih nggak ada donor gitu, masa sih gitu, padahal tapi kan udah waktu ada itu PMI. cara untuk istilahnya mengumpulkan darah untuk ibu bagaimana akhirnya? Apa yang dilakukan? Lewat Twitter, karena Twitter ini kan updated per detik, dan saya melihat bahwa Twitter ini justru membantu, karena setiap orang yang baca tweet itu langsung ngerespon gitu. Dan akhirnya saya berpikir kalau saya bikin dari sekarang, saya bisa membantu setidaknya 2.000 orang yang ada di waktu itu follow saya, bisa menjadi ladang amal buat mereka, dan bisa menjadi kesempatan buat orang lain bisa hidup lagi gitu. Dan waktu itu sempat mendapatkan donor bagi Ibu saya. Ibu. Waktu itu sempat, cuman memang waktu itu ada ibu yang meninggal juga. Pada saat ibu saya cuci darah, saya mendampingi ibu saya cari darah buat beliau, nggak dapet donor dan akhirnya orang itu meninggal. Saya ngerasa saya pingin tidak ada lagi orang yang meninggal karena nggak dapet donor di Indonesia. Semuanya harus kebantu. Dan saya Google ternyata kebutuhan darah di Indonesia waktu itu 3,5 juta kantong per tahun dan terpenuhi hanya 1 juta kantong. Hanya setengah ya dari yang keperluan. Bahkan tidak sampai setengah. Jadi ada 3,5 juta orang yang meninggal karena nggak dapat donor. Saya nggak boleh biarin ini. Jadi saya mulai pakai sosial media saya untuk encourage orang, ayo kita donor darah. Donor darah itu sehat. Saya bukan dokter, tapi saya mulai belajar tentang manfaat donor darah, tentang hal-hal yang baik yang mendatangkan ke tubuh kita ketika kita donor darah, dan itu yang saya pakai untuk mengajak orang semua untuk donor darah. Gitu. Waktu awal-awal ini kan masih menggunakan Twitter. Jadi responsnya ketika pertama kali melakukan tweet ayo sumbangkan darah itu bagaimana responsnya dari follower khususnya? Dari awal itu mereka cuma retweet lama-lama, terutama waktu ada yang butuh darahnya AB, kan itu langka ya. Jadi tuh semua orang kayak datang gitu. Saya bilang mungkin tangan kita sekarang berada di atas, but one day tangan kita bisa aja sebagai orang yang membutuhkan tangan kita di bawah. So sebelum tangan kita berada di bawah, yuk berlomba-lomba untuk tangannya di atas, supaya pada saat tangan kita berada di bawah akan ada jutaan tangan yang terulur buat kita. Itu tuh kayak orang ngerasa ini tuh tergerak, dan akhirnya banyak banget yang datang. Bahkan waktu itu ada satu anak yang dari Bogor, operasi kandungan, namanya Ana. Waktu itu saya ingat banget, dia kasus pertama yang betul-betul menggugah hati semua orang, dan sempat jadi trending di Twitter waktu itu. Dan akhirnya anak ini ada 20 orang yang datang standby di situ menunggu, dan akhirnya ketolong. Pagi-pagi jam 5 pagi bapaknya WhatsApp saya, Mbak terima kasih karena Blood for Life sudah hadir membantu anak saya. Sekarang kita sudah bersaudara karena dalam tubuh anak saya mengalir darah kalian. Luar biasa, sampai merinding saya mendengarnya. Jadi sangat berarti ya, setiap tetes darah itu ternyata bisa menyelamatkan. Nah, dimulai dari Twitter, kemudian bagaimana mengembangkan platform ini, tapi juga mengembangkan LSM-nya sehingga menjadi sesuatu yang betul-betul bisa diandalkan lah oleh masyarakat. Jadi sekarang itu karena mereka melihat antusiasme banyak orang, terus melihat saya juga kadang-kadang keteteran sampai malam, saya masih nge-tweet gitu cari darah. Akhirnya mereka bilang, Kak boleh nggak aku terlibat? Waduh ini bagus banget. Jadi akhirnya kita mulai bikin, dulu namanya IGD Maya kan, kita menyebut ini IGD tapi di dunia maya gitu. Tapi semua orang akhirnya manggil kita Mbak Maya boleh minta tolong. IGD, jadi IGD virtual. Jadi nggak ada yang panggil Mbak virtual. Jadi dulu dipanggil Mbak Maya gitu. Akhirnya kita ganti jadi IGD virtual, baru deh mereka, oh itu maksudnya IGD
yang ada di virtual. Karena kita merasa bahwa setiap orang yang datang itu kayak di UGD gitu, kayak orang-orang yang urgent untuk kita bantu jam berapapun. Nah dari situ 2011 kalau nggak salah, setelah kami terutama dapat penghargaan dari Google Chrome Singapore, ketika mereka mau masuk ke Indonesia, mereka memilih 2 organisasi di Indonesia yang menurut mereka punya social impact yang luar biasa. Satu ID Berkebunnya Pak Ridwan Kamil, yang kedua Blood for Life. Waktu itu saya dapat penghargaan. Jadi kami berdua dapat penghargaan. Ini dalam 2 tahun. Dalam 2 tahun. Life itu didirikan. Dan dari situ kemudian mulai semua orang bergabung dan ada yang menjadi standby suster di IGD Maya ini. Jadi kami bergantian, ada bahkan yang pekerja internet. Pekerja internet, ada yang segala macam, mereka semua bergantian jaga IGD. Sebenarnya dari ide yang sangat simple, tapi ya sangat bermakna ya buat diri Mbak Valen sendiri, tapi juga bermakna tentu buat kita semua. Akhirnya terwujudlah suatu LSM yang memang luar biasa dan patut ya kita dukung semua. Yang namanya juga darah ini merupakan sesuatu yang sangat esensial dan di Indonesia ini masih kurang ya jumlah kantong darah yang dibutuhkan. Kita istirahat sebentar Mbak Valen. Masih cukup panjang perjalanan kita dalam perbincangan kali ini. Tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Kami akan segera kembali. Bersama Insight with Desi Anwar, saya masih ditemani Valencia selaku founder dari Blood for Life. Kita lanjutkan perbincangan khusus karena pada tanggal 14 Juni ini merupakan Hari Donor Darah Sedunia dan ini merupakan hari menurut saya sangat penting dan kita juga sebagai media harusnya ikut bertanggung jawab untuk mensosialisasikan hari ini karena di Indonesia saja saat ini ada sekitar kebutuhan darahnya cukup besar ya. Sekarang berapa? 5,5 juta. Tapi yang terpenuhi hanya berapa Mbak Valen? 4,1 juta. 4,1 juta. Jadi berarti ada lebih dari 1,4 juta kantong darah yang sangat dibutuhkan dan bisa dibayangkan bahwa ya ini masalahnya nyawa di sini. Bayangkan lebih dari 1 juta orang tidak bisa dibantu karena tidak ada darah. Nah, Blood for Life ini tahun 2009 didirikan oleh Mbak Valen yang dipanggil sebagai IGD Maya, Mbak Maya, IGD virtual karena memang kebutuhan darah itu sifatnya tuh emergency biasanya kalau ada karena kecelakaan dan lain sebagainya. Tapi kan juga ada penyakit-penyakit yang memang membutuhkan darah secara rutin ya. Nah, Mbak Valen sebelum kita masuk ke penggunaannya itu sendiri. Mungkin bagaimana Blood for Life itu sendiri secara manajemen atau secara administrasi bekerja sama dengan siapa, di mana apakah ini memang bagian dari nanti PMI atau rumah sakit dan juga bagaimana relawan dan donor darah ini bisa di manage secara baik. Jadi Blood for Life sendiri sekarang sudah ada tadinya di 22 kota, tapi manage organisasi segitu besar tanpa pernah ketemu tuh memang challenge banget sampai sekarang ini 22 kota? Sebelumnya. Tapi dari awal hanya di Jakarta kan? Hanya di Jakarta. Kemudian dan kita menyebar sampai ke 22 kota. Dalam waktu berapa lama? Dalam waktu 2 tahun. Tahun 2012 itu dan kami sekarang sudah tahun 2022 berapa sekarang kota? Berkurang sampai tinggal mungkin sekitar 12 atau 13 kota aja karena beberapa kota jadi mungkin karena saya nggak pernah datang, kita nggak pernah ketemu, dan pandemi kemarin sempat membuat mereka jadi ketakutan dan sebagainya, sehingga ada beberapa kota yang kemudian volunteernya berkurang. Iya. Tapi dari sisi manajemen kita berusaha untuk selalu aktif di platform WhatsApp. Jadi komunikasinya via grup saja. Lalu tapi ada Twitter masih ada kan? Semua ada, semua. Twitter, Facebook, ada YouTube. YouTube kita pakai untuk edukasi. Twitter itu kita pakai untuk cari darah. Sama sekarang karena crowdnya lebih banyak di Instagram, kita juga pakai Instagram. Sama TikTok mungkin juga. Masuk ke TikTok lebih ke edukasi. Sudah ada TikTok juga.
Kita pakai TikTok tuh lebih ke tanya dok namanya, dok tanya dok gitu. Lalu di Facebook kita tetap pakai karena banyak orang yang aktif di Facebook juga. Jadi semua platform kita hadir karena kita tahu bahwa semua orang pasti rindu untuk berbuat baik. Kita menghadirkan kesempatan itu di semua platform. Jadi kalau di total sekarang berapa yang dalam ekosistem inilah kira-kira berapa jumlahnya, dan dari tahun 2009 sampai sekarang ini yang aktif menjadi donor itu kira-kira berapa? 180.000. 180.000 di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Gitu. Jadi sudah lumayan banyak. Makanya kalau dulu saya ingat sekali kalau cari darah itu kami bisa berhari-hari sampai 3 hari nggak dapat juga. Kalau sekarang rata-rata berapa dengan sekali tweet misalnya ada yang butuh darah? Paling 5 menit. Langsung? Iya, 5 menit, paling lama 2 jam. Biasanya paling lama 2 jam kita sudah dapat pendonor dan kita langsung mengarahkan ke PMI terdekat. Hanya saja begini, yang menjadi kendala kami sekarang karena Blood for Life sudah terkenal, biasanya suka ada yang macam-macam kan. Nah ini informasi yang tidak benar, jadi atau jangan-jangan disalahgunakan untuk itu. Jadi menjual beli darah. Ada orang yang standby di Blood for Life khusus untuk melihat kebutuhan donor, dia lihat nomor teleponnya, lalu dia kontak, Pak, saya sudah donor buat ibunya atau bapaknya. Biasanya mereka lihat kalau kontaknya perempuan lebih mudah untuk dideketin kan. Jadi mereka deketin, mereka bilang saya udah donor buat ibunya. Istri saya lagi mau melahirkan, tolong dong bantuin 3 juta gitu, dia mintanya segitu. Oh jadi digunakan justru untuk ya meminta sesuatu lah. Iya, itu seberapa sering terjadi dan setelah berapa tahun Blood for Life ini? Setelah tahun-tahun terakhir sih, semenjak pandemi. Jadi orang mungkin udah desperate kali ya cara mencari uangnya bagaimana, akhirnya mereka memanfaatkan. Nah itu ini bagaimana pertama kali ternyata jadi awal kami ada yang menyalahgunakan, atau bahkan mungkin yang saya lihat itu yang ada mengatakan bahwa Blood for Life nanti lewat orang ini silakan bagi yang butuh plasma dan lain sebagainya waktu zaman pandemi. Tahu bahwa itu ternyata hoax atau misinformasi? Ya, biasanya kami langsung di setiap kontak pertama dengan orang yang membutuhkan donor, kita selalu bilang jangan pernah bayar apapun karena dari Blood for Life semua layanannya gratis. Tidak ada bayar sedikit pun. Jadi kalau misalnya ada oknum yang meminta bayaran, itu pasti sudah untuk mendonasi atau mendapatkan darah. Untuk mendapatkan darah. Untuk mendapatkan darah. Jadi itu yang digunakan sekarang ya, diperjualbelikan. Rata-rata paling tinggi waktu itu berapa yang pernah? Kita temukan ada yang minta 3 juta, ada yang minta 2 juta gitu. Dan itu kita laporkan nomor-nomor telepon itu, kami laporkan ke polisi. Tapi polisi bilang mereka tidak bisa bergerak kalau tidak ada laporan dari si korban. Nah sementara korbannya karena sudah tahu informasi dari kami, mereka nggak pernah donor. Cuman kan merusak nama baik. Nah ini bagaimana untuk menjaga ya etika ini, keabsahan dari LSM ini, karena hal-hal seperti ini kan tidak bagus ya. Betul. Jadi harus ada rambu-rambu ataupun cek dan recheck yang dilakukan. Yang kami lakukan sekarang kita posting semua data di website. Jadi tidak lagi kita posting di Twitter. Di Twitter itu nomor telepon biasanya kita hide. Lalu di website ketika informasinya sudah terpenuhi, langsung kami archive itu. Jadi informasi nomor telepon dan sebagainya itu udah nggak ada lagi di website. Sehingga dan ini bisa mengurangi jumlah kasus ini kan semacam penipuan ya. Dan ini, walaupun belum ada yang tertipu, tapi kan tidak. Jadi secara keseluruhan kalau misalnya ada yang membutuhkan darah, bisa langsung kontak ke Blood for Life lewat WA atau lewat Twitter atau lewat website. Websitenya apa? Jadi websitenya blood_life.id. Tapi kalau mau seluruh informasi mulai dari mau jadi standby donor, mau tahu tentang donor darah, mau tahu semua tentang Blood for Life, itu ada di situ. Itu ada di donordarah.link. Jadi donordarah.link itu nanti ada form banyak sekali. Form jadi standby donor, mau jadi apapun di situ ada, termasuk informasi. Nah ini semua memang mau tidak mau kita harus betul-betul pastilah bahwa, dan kalau kita ingin
memberikan darah juga. Ini semua tidak ada yang namanya pungutan biaya untuk mendapatkan darah dan lain sebagainya. Nah, dari tahun 2009 sampai tahun 2022, setahu Mbak Valen kira-kira berapa jumlah orang yang dibantu karena kegiatan Blood for Life ini? Kalau dari laporan tim dari IGD virtual, itu setiap tahun kita bisa menjembatani lebih dari 10.000 sampai 13.000 kantong darah. Gitu. Ya. Sementara perharinya di Indonesia sendiri kan setahun tadi katanya sekitar 5 jutaan. Jadi perharinya kan bisa sampai banyak sekali ya, lumayan ya. Terutama di 2 minggu sebelum Lebaran dan 2 minggu sesudah Lebaran itu masa paceklik karena satu orang puasa, jadi mereka takut pingsan dan sebagainya. Lalu masih ada orang yang berpikir bahwa darah yang keluar dari tubuh itu membatalkan puasa. Oke, jadi mungkin ini aspek edukasinya penting untuk kita bahas, Mbak Valen. Kita break sebentar, tapi tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Kami akan segera kembali. Masih bersama Insight with Desi Anwar, ada Valencia Mikerana selaku founder Blood for Life bersama saya di studio. Diskusi kita mengenai Hari Donor Darah Sedunia yang jatuh pada tanggal 14 Juni. Dan ini merupakan kesempatan bagi kita khususnya yang belum pernah mendonasi darahnya menjadi donor darah. Mungkin saatnya untuk memahami apa kira-kira yang perlu diketahui dan dilakukan. Tapi visi dan misi sendiri dari Blood for Life ini kan sudah cukup lama ya, sudah lebih dari 13 tahun. Kira-kira kalau kita rangkum visi dan misinya untuk apa dan kira-kira siapa yang bisa memanfaatkannya dari semua ini dan juga apa-apa saja yang dilayani oleh Blood for Life. Ya, jadi kalau visinya udah pasti memberikan harapan baru bagi orang-orang yang hampir kehilangan harapan. Lalu misinya kita kan di Indonesia ini menurut standar WHO itu kebutuhan darahnya 2,5% dari total seluruh penduduk. Jadi kita membantu PMI untuk memenuhi kebutuhan itu. Jadi kami bukan mengganti PMI, kami mensupport PMI supaya kebutuhan darah di Indonesia ini terpenuhi menjadi 2,5% dari total dan seluruh sampai penduduk. Sekarang saja dengan adanya Blood for Life masih belum terpenuhi. Ya, kira-kira LSM seperti Blood for Life yang lain setahu Mbak Valen apakah sudah mulai menjamur juga? Dulu pernah. Jadi ketika kami berdiri ada banyak. Tapi seiring berjalannya waktu mungkin aktivis pada kerja sibuk mungkin ya. Jadi ada beberapa yang sudah nggak ada, tapi ada. Jadi Blood for Life masih tetap dan komit untuk selamanya ini kalau Insya Allah. Nah ini dari segi ininya lah fundingnya atau anggarannya mendapatkan harus ada ini dong, harus ada support untuk relawan juga dan untuk administrasi, untuk komunikasi dan lain sebagainya. Ini bagaimana dari segi? Kalau dari segi apakah ini funding, semua relawan based? Ya, kalau dari segi funding memang kami nggak banyak donasi karena kami memang tidak pernah mengumpulkan donasi dalam bentuk uang. Lebih banyak donasi tunai. Kalaupun mau donasi biasanya kami butuh donasi untuk pulsa aja, gitu karena kan yang online 24 jam ini kan admin ada 21 orang admin kami yang itu yang tetap. Iya. Nah itu kan harus digaji. Nah itu dari mana? Digaji. Oh tidak, semua relawan. Jadi tidak ada LSM ini tidak ada nggak istilahnya dana abadi untuk membiayai. Luar biasa. Nggak punya duit. Mungkin satu-satunya organisasi yang sudah berumur 13 tahun dan nggak punya dana anggaran itu Blood for Life mungkin. Tapi semua yang ada di Blood for Life itu semuanya nggak ada yang digaji satupun. Setiap volunteer yang ada di Blood for Life hanya dikasih pulsa setiap bulan 100.000. Wah, ini betul-betul pekerjaan mulia ini. Di Indonesia bagaimana supaya ya mungkin kalau ada
ada misalnya bulan puasa jumlah donor Iya. turun, atau selama pandemi ini, nah 2 Iya, tahun ini pasti itu. ada penurunan kan? Wow, itu Itu sangat bagaimana menurun. dampaknya terhadap donasi darah pada Iya, saat itu? donor darah pada saat itu tuh sangat turun sehingga kami kok sering banget kewalahan dan kami menggunakan berbagai cara untuk mengajak orang untuk donor darah. Jadi kami ke PMI, kita tanya-tanya sama PMI, kita bisa bikin film nggak atau bikin video nggak atau bikin whatever lah yang bisa membuat orang tergugah untuk mau datang. Iya. Kita bikin video yang apa namanya protokoler kesehatannya tetap, sangat ya. iya Nah, gitu. biasanya kan perusahaan mereka melakukan semacam Nggak bisa. ini drive kan dulu Iya. ramai-ramai dengan bis atau apa, tapi karena pandemi tentu Pandemi semua kan sekarang kegiatan iya yang betul. Jadi berkerumun semua orang di dikurangi. rumah, jadi tidak ada yang datang. Itu sempat turun menjadi berapa itu jumlah Jauh kantong? sekali, jauh sekali. Dulu itu kan di Jakarta aja nih ya. Jakarta itu kebutuhan donor 1.400 setiap bulan, setiap hari. Sorry, 1.400 setiap hari, yang terpenuhi 300. Paling banyak 300. Jadi kadang cuma 200, kadang 300. Iya. Jadi itu yang membuat terutama kami saya juga selain bikin Blood for Life, saya punya Rumah Harapan Indonesia yang rumah singgah buat anak-anak sakit keras, terutama kanker. Nah, anak-anak kanker ini kan butuh darah gitu. Jadi kadang-kadang kita sangat kewalahan ketika mereka udah anfal dan harus transfusi gitu. Itu susah banget. Ini jadi selain Blood for Life ada Rumah Harapan, Indonesia. dan ini tujuannya untuk Rumah singgah buat anak-anak sakit dari keluarga tidak mampu yang datang mungkin dari datang dari daerah daerah. ke kota-kota besar. Mereka nggak punya keluarga, nggak punya tempat Dan biasanya tinggal. harus menunggu berjam-jam di Iya. rumah sakit, tidak ada tempat tinggal atau tempat tidur. Jadi Rumah Harapan Indonesia hadir untuk melengkapi itu. Sejak Karena kapan ini? kalau Rumah Harapan Indonesia ini hadir dari 2014. Oke, Sekarang sudah ada di 5 kota. Luar Di biasa, Jakarta, Mbak Valen. Bandung, Semarang, Bali, dan Makassar. Dan kita sudah mendampingi 1.184 anak. Wow, dan ini rumah-rumah ini apa dipinjamkan atau Sewa. disewa? Iya. Tapi ada yang bantu untuk Iya, memberikan inilah Donasi, Donasi betul. untuk- Jadi kalau Rumah Harapan Indonesia, kami karena melibatkan dana, berarti di situ kan harus ada orang-orang yang bekerja secara profesional, ada finance, ada segala macam. Jadi semuanya digaji. Tapi di setiap kota itu hanya dua orang yang full timer, koordinator dan tim pendampingan. Sisanya volunteer semua. Karena kita pengen memberikan kesempatan semua orang merasakan nikmatnya berbagi. Dan gitu. di Indonesia ini saya lihat kan banyak sekali orang yang selalu ingin berbagi kalau ada Iya. bencana, kalau ada sesuatu yang darurat, paling generous ya. Itu kalau Iya. katanya ada survei orang Indonesia salah satu yang Terbaik. paling inilah filantropinya sangat Filantropinya tinggi. sangat tinggi, betul. Bagaimana mengedukasi, karena mungkin supaya meningkatkan jumlah dari donatur ini, Mbak Valen, Iya. yang perlu kita ketahui mengenai donor darah ini sendiri. Iya, jadi saya selalu mengajak. Karena kalau kita lihat untuk vaksin saja kan susah, katanya Iya. takut disuntik. Ini kalau donor darah, saya sendiri sudah beberapa kali menjadi donor. Ya memang mungkin supaya mitos-mitos yang membuat orang takut ini kita Betul. hilangkan. Jadi saya selalu bilang sama semua orang, ketika donor darah itu justru kita nggak nolongin orang. We are helping ourselves. Karena darah kita ini 120 hari sekali itu pasti akan kebentuk lagi. Nanti kalau misalnya 120. 120 hari, kalau nggak dibuang, nggak pernah regenerasi sel, numpuk di dalam sel-sel tubuh kita, jadi plak-plak di dalam tubuh jadi banyak, akhirnya kita beresiko kena sakit jantung, stroke, dan sebagainya. Dengan rajin donor darah, regenerasi sel-selnya itu jadi lebih cepat, sehingga tidak ada kemungkinan untuk stroke, lebih kurang lah, berkurang jantung, terus lebih sehat. Apalagi kalau olahraga dan makan makanannya sehat. Plus lagi kalau kita nolongin orang ya, ngebayangin orang bisa sembuh karena darah kita, itu priceless banget. Nah, untuk satu kantong darah yang kita donasi bisa membantu kira-kira berapa orang? Satu kantong darah kita itu bisa membantu 3 orang sekaligus. Jadi kalau dalam 1 tahun, itu sekarang, kalau dulu kan sekali donor bisa, setahun itu bisa 4 kali, 3 bulan sekali. Kalau sekarang sudah 2 bulan sekali.
Berarti dalam setahun kita bisa mendonor 6 kali. 6 Luar kali biasa. 3, 18 nyawa dalam setahun. Dan ternyata sangat sehat bagi tubuh Tubuh kita. kita. Ini semacam detox ya jadinya. Iya. Terus Menguras yang selama ini penumpukan Iya. akibat mungkin ya karena makanan kita, kebiasaan betul, kita. lifestyle. Jadi dengan kita donor darah, regenerasi sel-selnya jadi bagus, jadi awet muda. Jadi harus sering-sering donor darah kita biar kita awet muda, dan apalagi bisa mengurangi tadi resiko penyakit jantung dan penyakit yang berkaitan dengan mungkin darahnya ada penumpukan, kalau tidak salah zat besi ya. Zat Nah besi, ini, iya, nah betul. Dan juga membuat kita bahagia. Of Siapa course. sih yang tidak bahagia Iya. kalau kita merasa diri kita bermanfaat Buat banyak orang. buat banyak Iya, orang. nggak keluar duit lagi kan? Iya. Nggak keluar apa-apa. Sekantong darah kita tidak membuat kita miskin, tidak membuat kita kehilangan apapun. Tapi Iya. kalau kita donasikan ke orang lain, it means alive. Iya. Berbagi nyawa. Dan dengan tidak orang sakit lain. kok kalau disuntik. Nah, ini Lebih mungkin sakit patah hati. walaupun mungkin saya sendiri nggak berani lihat ininya jarumnya, tapi ketika dalam prosesnya kan sebenarnya Iya. tidak ada apa-apa yang dirasakan. Tapi memang ada kriteria kan siapa-siapa Betul, saja betul, yang bisa betul. memberikan atau mendonasi darah. Iya. Mungkin bisa diringkas siapa Iya, ini, jadi profil donor yang pertama terbaik. berat badan kita nggak boleh kurang dari 45 kilo kalau Oh, jadi perempuan. kalau anak-anak mungkin tidak Nggak bisa. disarankan. Oh, anak usia itu dari 17 sampai 65 tahun. 17 sampai 65. Iya. Oh, di atas 65 kalau saya masih ingin donor, kalau masih sehat. Kalau rajin donor darah boleh. Tapi kalau tidak rajin donor darah takutnya ada Shock efek-efek. gitu mungkin. Iya. Oke, 17 Jadi sampai 17 sampai 65, lalu tidak sedang mengkonsumsi obat-obatan. Seperti apa? Seperti kalau obat batuk biasa, aspirin nggak nggak boleh, apa-apa. Oh, nggak boleh. Kalau obat batuk atau apapun Antibiotik. obat Alergi. kolesterol dan sebagainya nggak boleh karena itu kan nanti tersimpan dalam darah. Oke. Jadi sehat jasmani dan rohani. Terus berat badannya kalau perempuan 45, kalau laki-laki 50. Terus HB. Jadi HB ini penting. Nah, HB biasanya kan wah HB-nya rendah. 12,5 itu minimal 12,5 Minimal. Tapi karena orang sehat kan biasanya HB-nya bisa lebih di tinggi. atas. Tapi nggak boleh lebih tinggi dari 17. Karena kalau lebih Terlalu tinggi dari kental 17 mungkin. kental darahnya. Baik. Itu pola hidup. Jadi itu kayak gini, kalau kita donor darah itu kayak early warning buat kita kalau misalnya ditolak. Nah. Berarti lifestyle kita nggak benar. Atau ternyata memiliki penyakit dan lain Penyakit, sebagainya. iya, Jadi semacam seperti itu. health check up yang diberikan Iya, secara gratis medical ya. check up gratis gitu. Lalu terakhir nggak boleh tensinya nggak boleh lebih tinggi dari tensinya antara 90/60 sampai 130/90. Oke, jadi Gitu. ya mungkin kalau di Indonesia ini juga banyak yang nggak sehat. Tapi Kalau banyak makan rendang. iya, banyak yang diabetes dan banyak. Tapi salah satu kalau sehat Ya. dan supaya menjaga kesehatannya terus-menerus harus rajin ya. Ternyata Iya. mendonasikan darah itu bisa sampai 6 kali 6 per kali, tahun ya. betul. Kita istirahat sebentar lagi, Mbak Valen, tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Kami akan segera kembali. Kembali bersama Insight with Desi Anwar, ada Valencia Mikirana selaku founder dari Blood for Life. Kita lanjutkan perbincangan mengenai bagaimana menjadi pendonor darah yang sangat-sangat diperlukan di Indonesia ini, karena sampai saat ini saja kebutuhan darah itu jauh melebihi dari mana apa-apa saja yang Iya. tersedia, dan PMI juga selama ini tidak bisa bekerja sendiri, sehingga kehadiran Blood for Life dan teman-teman relawan juga sangat membantu. Ini dari didirikannya pada tahun 2009 sampai sekarang, ini apa feedback dari PMI? Mungkin mereka tentu saja Iya, sangat terbantu kan? sangat. Jadi kami sudah bekerja sama dengan PMI. Kalau ada kebutuhan darah, biasanya PMI juga kontak Blood for Life, atau sebaliknya ketika ada orang yang menghubungi kami biasanya langsung koordinasi dengan PMI. Selain Blood for Life, ada beberapa organisasi lain lagi. Jadi kayak
ada Persatuan Donor Darah Indonesia dan sebagainya gitu. Jadi berkolaborasi. Berkolaborasi, betul. Tapi masih kurang. Nah, kita masih memerlukan sekitar 1,4 juta lagi. Tadi Mbak Valen sudah meyakinkan pada kita menjadi pendonor darah ini menyehatkan. Tapi ada kriteria-kriteria tertentu, walaupun kriterianya juga tidak terlalu berat kalau saya lihat. Asalkan kita sehat lah dan yang penting mau mendonasikan. Nah, proses dalam pengambilan darah ini dan kemudian darah ini diapakan, apa yang perlu dicek dan kira-kira nanti pendistribusiannya. Nah, itu penting karena banyak sekali pasien-pasien yang membutuhkan darah untuk alasan-alasan yang berbeda kan. Iya. Jadi setelah diambil dari tubuh kita itu nggak langsung ditransfusikan ke orang lain kayak di sinetron. Iya. Atau seperti zaman dulu karena sehingga ada penyakit yang ternyata ikut transfusi. Jadi sekarang ini darah kita setelah diambil itu diuji silang dulu sama PMI, di cross check apakah darah ini bersih dari penyakit-penyakit yang menular seperti HIV, AIDS, TB mungkin ya? Enggak, TB enggak. Oh, TB yang diperiksa itu HIV, AIDS, sipilis, hepatitis B, hepatitis C, diabetes sama malaria. Jadi misalnya kalau ternyata darahnya tidak lolos, ada yang menelpon dan kita akan dihubungi. Anda ternyata mengidap diabetes begitu. Enggak, takutnya gini, kebetulan yang ditelepon orangnya sakit jantung dan dia meninggal, takut. Jadi biasanya kalau ada masalah secara konfidensial mereka akan dihubungi melalui SMS atau surat, tapi cuma dikasih tahu mungkin ada perlu pengecekan. Silakan ke dokter untuk melakukan pengecekan lebih lanjut gitu. Jadi nggak semacam sakitnya apa. Tapi semacam early warning juga ya mungkin bagi orang untuk memeriksakan dirinya. Dan kalau ternyata lulus sudah bagus, nah ini kan ada golongan-golongan darah ya. Jadi golongan darahnya apakah dia A atau B, AB atau O. Itu nanti kemudian setelah di screeningnya 3 jam. 3 jam. Setelah 3 jam, kalau misalnya ternyata darah itu layak untuk ditransfusikan, akan dikirim ke bank darah di rumah sakit. Karena kan yang transfusi tetap dari rumah sakit itu. Nah, paling banyak rumah sakit yang memerlukan biasanya rumah sakit rujukan ya. Iya, rumah sakit rujukan kota-kota besar yang paling banyak. Tapi untungnya adalah di rumah sakit di kota-kota besar ini kebutuhan donor darah udah mulai bagus. Tapi kan Indonesia, it's not only Jakarta. Justru di daerah yang paling memerlukan. Iya, di daerah yang paling memerlukan. Mungkin orang tidak tahu, tahun 2017 kami bekerja sama dengan USAID dan kita menemukan bahwa di Indonesia ini dalam setiap jam ada 10 orang yang meninggal, 8 bayi dan 2 ibu yang meninggal, 1/3% karena tidak dapat donor. Wow. Gitu. Jadi itu kayak dalam satu hari 24 jam ada 240 nyawa yang melayang dan 1/3%-nya karena tidak dapat donor. Iya, dan ini semua sebenarnya bisa dihindari. Jadi kita semua memiliki darah ya, dan ini bisa berguna untuk dalam tubuh kita gratis. Orang lain. Dan biasanya juga untuk mendapatkan darah tidak ada biaya yang dipungut ya. Walaupun kan ini semua memerlukan pengecekan dan lain sebagainya kan memerlukan biaya. Bagi yang memerlukan darah itu pasti ada semacam inilah. Nah, bukan untuk darahnya sendiri kan, tapi untuk proses pengecekan, administrasi. Itu yang penting. Jadi selama ini orang berpikir bahwa kalau kita terima darah dari PMI ada biaya yang kita bayar, itu namanya beli darah. Padahal sebenarnya yang dibayarkan adalah biaya BPPD, biaya penggantian pengolahan darah. Karena tadi itu kayak di screening dulu, terus karena ini semua kan memerlukan mesin dan biaya, memerlukan tenaga kesehatan dan juga kantong-kantongnya kan semuanya import. Iya, gitu. Baik. Edukasi kembali ke supaya kita juga untuk mengencourage lah teman-teman supaya menjadi donor darah. Manfaatnya khususnya penggunaan darah yang paling sering diperlukan di Indonesia apa ada? Yang jelas kan kalau kecelakaan mungkin ada. Tapi dari segi penyakit-penyakit yang memang secara rutin harus mendapatkan darah.
Yang paling sering itu secara rutin pasti anak-anak leukemia. Jadi ya. yang tadi saya bilang kan kebetulan saya punya Rumah Harapan Indonesia di mana sebagian besar anak-anak yang kami tampung di sana itu anak-anak leukemia. Iya, kanker darah. Kanker darah. Jadi mereka tuh sekali transfusi itu 10 kantong. Jadi dari 10 orang pendonor. Sekali transfusi 10 Iya. kantong dan harus melakukan berapa kali dalam sebulan? Untuk bisa kembali normal biasanya 3 hari. Jadi butuh 30 pendonor. Kebayang nggak kalau itu terjadi di bulan puasa? Ini baru cancer ya. Ada lagi yang namanya anemia aplasti. Anemia aplasti itu tubuhnya gagal memproduksi sel darah merah. Jadi ketika dia unfall, itu dia butuh 45 kantong sekali transfusi. Dan harus dengan darah orang. Jadi darahnya diambil sel darah merahnya. Tapi harus dengan golongan darah yang sama. Harus golongan darah yang sama. Dan kebayang nggak itu kalau misalnya itu terjadi di bulan puasa? Aduh, dan itu memerlukan susah darah banget. AB. Iya, misalnya AB. AB itu hanya 7% dari total seluruh penduduk Indonesia. Lalu yang nomor 2 itu A, hanya 17%. Lalu golongan darah O 25%, sisanya golongan darah B. B paling banyak. B paling banyak ya. Saya B. Mbak Valen apa? B. Nah, apalagi penyakit-penyakit ini supaya menjadi insentif juga bagi kita bahwa banyak sekali orang yang memang memerlukan. Iya, hemofili juga termasuk. Hemofilia. Hemofilia itu mereka juga biasanya usianya tidak sampai lebih dari 15 tahun kalau yang perempuan kan ketika dia udah menstruasi biasanya nggak berhenti darahnya, itu nggak bisa membeku darahnya. Karena dia nggak bisa clotting ya, darahnya. Ya. Oke. Tapi ini penting sekali ya. Saya rasa kita harus lebih dalam lagi mengenai kira-kira penyakit atau jenis-jenis penyakit yang memerlukan kita untuk memberikan darah ya. Masih ada satu segmen lagi, Mbak Valen. Tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Kami akan segera kembali. Insight with Desi Anwar. Pada tanggal 14 Juni kita memperingati Hari Donor Darah Sedunia. Di sini kesempatan bagi kita semua kalau belum pernah memberikan darah kita, memberikan sebagai donor darah karena manfaatnya luar biasa. Satu kantong darah yang kita donasikan itu bisa membantu 3 orang dan ternyata darah dalam tubuh kita juga sudah bisa melalui proses penggantian itu pada sekitar 120 hari. Hari. Wow, jadi lumayan ya kita bisa. Tapi kalau kita donor darah malah lebih cepat. Bisa lebih cepat lagi, bahkan bisa sampai 6 kali dalam 1 tahun ya. Tiap 2 bulan kita bisa memberikan darah kita. Saya ditemani oleh Mbak Valen dari Blood for Life. Tadi apa? Ini websitenya tadi Blood for Life. Blood angka 4 life.id. Dan juga mengenai edukasinya tadi ada linknya. Semuanya di donordarah.link. Di situ tuh kita bisa mendaftar sebagai calon pendonor atau butuh darah, tinggal masukin ke situ. Jadi mengurangi mengurangi informasi darah kita, nomor telepon kita tersebar di luar. Dan ini penting sekali juga supaya untuk mencocokkan ini ya keperluan juga kan. Misalnya karena ini Blood for Life ini seluruh Indonesia, jadi mungkin nanti di situ juga kalau misalnya di luar kota, di daerah di mana kira-kira yang paling cepat ya untuk bisa melakukan donasi. Nah, jumlah penyakit yang bisa dibantu dengan dan memerlukan darah ini tadi sudah disebut ada leukemia, kanker darah. Ini bisa biasanya anak-anak ya yang menderita dan bisa memerlukan 30 sampai 40 kantong dalam 3 hari. Terus hemofilia ini kalau pendarahan ya. Nah, ada anemia juga tadi. Anemia apalagi? Anemia aplasti sama talasemia. Nah, talasemia. Nah, ini talasemia juga itu sangat paling banyak kayaknya. Jadi apa persisnya itu talasemia? Kalau talasemia ini sama tulang belakangnya tidak bisa memproduksi sumsumnya tidak bisa memproduksi sel-sel darah merah juga, sehingga ini lebih parah lagi karena kebutuhannya tuh hampir setiap bulan biasanya. Jadi terus menerus. Iya, mereka bisa terlihat hidup normal kalau mereka transfusi terus-terus dan minum obat namanya kelasi. Kelasi itu obat untuk membuang zat besi
yang ikut bersama masuk ketika transfusi. Kalau diperhatikan biasanya anak-anak talasemia itu biasanya kulitnya menghitam, terus kuku-kukunya juga menghitam. Karena kebanyakan darah ya. Ya, zat besi, kebanyakan Nah, zat besi, kalau zat besi. yang lain apa? Kalau tadi misalnya kalau harus cuci darah itu gagal ginjal, ya, memerlukan juga iya. kan? Tapi itu lebih ke yang dewasa ya, gagal ginjal, operasi jantung. Kalau yang operasi jantung tuh biasanya semua operasi lah. Kalau semua operasi biasanya dokter-dokter akan minta darah untuk standby. Ya, atau ketika melahirkan ada komplikasi. Pada saat melahirkan juga, betul. Dan tentu saja kalau ada kecelakaan dan lain sebagainya. Ya, ini kan berarti kan taruhlah ada sekitar 4 jutaan lebih kantong darah yang tersedia, sementara kebutuhannya kan tadi disebut lebih dari 5,5. Nah ini ada prioritas nggak dalam pemberian darah itu sendiri, Mbak Valen, dari segi kebutuhan yang rutin atau yang tiba-tiba mendadak emergency, bagaimana PMI atau Blood for Life memastikan bahwa yang ya kalau dari kami sendiri kita nggak pilih-pilih ya. Tapi kan pasti kan ada semacam jadi urgensinya. Ya, yang paling duluan kalau di kami yang paling duluan minta tolong itu yang paling duluan kita bantu. Tapi kalau saya lihat dari PMI memang pokoknya siapapun pasti akan didahulukan gitu karena kan semua orang butuh ya. Dan semua selalu butuhnya tuh sekarang. Yes. Gitu. Dan lagi gini, darah itu nggak bisa kita produksi sekarang ini. Semua benar-benar bergantung sama keikhlasan orang untuk datang dan mau mendonorkan darahnya gitu. Jadi melalui kesempatan ini juga kalau boleh meminta teman-teman di luar sana yang masih punya fit tubuhnya yang masih bisa mendonor lah, mumpung masih bisa mendonor karena suatu saat nanti mungkin kita nggak bisa mendonor lagi karena justru kita yang membutuhkan nanti. Dan kita berharap orang lain bisa memberikan darah pada kita. Betul. Dan ini juga ternyata sangat sehat ya, kesehatan. Jadi nggak perlu takut kalau menjadi donor darah. Mbak Valen, ini kira-kira apa lagi yang selama ini menjadi tantangan khusus dari bagian edukasi dan platform-platform untuk melakukan edukasi seperti apa? Jadi kami selain menggunakan sosial media, kami juga masuk ke kampus-kampus karena kami yakin banget bahwa kalau dari muda mereka kita encourage untuk mau membantu, rasa yang pertama kali mereka rasakan ketika mendonor membuat mereka jadi seperti kayak pahlawan gitu. Everybody wants to be a hero. Of course. Iya, jadi kita menghadirkan. Tapi ada juga ininya, misalnya kalau sudah 10 kali menjadi donor, apakah ada semacam penghargaan kalau dari juga? PMI itu. Tapi kalau kami dari Blood for Life kan kita tidak bisa menjanjikan apa-apa. Cuman pada saat kita datang ke sana, kita selalu bilang gini, kita kasih gelang yang tulisannya saya habis donor darah gitu atau kita suruh posting mereka fotonya sambil posting donor darah, gue udah donor darah, lu kapan gitu kayak gitu. Jadi pakai bahasa-bahasa anak muda yang membuat yang lain merasa oke juga dan nih. Ini berhasil. Dan itu sangat berhasil. Apalagi kadang-kadang kita nge-tweetnya gini, ceritain dong cerita-cerita lucu yang kamu dapetin ketika kamu donor darah. Ada yang cerita mereka jadian karena donor darah. Itu tuh membuat anak-anak muda jadi seru juga nih gitu. Jadi akhirnya banyak anak-anak muda yang kemudian menjadikan donor darah ini menjadi lifestyle. Cool. Iya, jadi waktu itu saya jadi donor darah di sebuah rumah sakit dan ada anak muda di situ katanya tiap 2 bulan. Tiap 2 bulan sehingga dia sudah menjadi istilahnya jadi kayak lifestyle rutin. Saya gitu betul-betul salut padahal karena dan dia juga nggak menghabiskan waktu tuh bisa sampai 2 jam karena untuk tindakannya tuh apa yang sebentar kok aparesis atau apa? Aparesis. Aparesis 2 jam. Nah 2 jam dan dia mau menghabiskan 2 jam setiap 2 bulan untuk memberikan darahnya. Aparesis itu Mbak sama kayak 10 orang pendonor biasa. Dan itu bagus banget buat anak-anak kanker. Jadi anak kanker kalau kita bisa dapetin 1 pendonor aparesis, itu bagus banget. Cuma aparesis ini hanya bisa kita ambil dari orang yang berat badannya udah 60 kilo. Jadi Mbak jadi
Jadi dia juga mungkin ini salah satu bagi dia juga untuk supaya dia Iya, tetap sehat. iya, heeh. Dan dia kelihatannya ya, memang sehat. Iya, Saya benar, salut benar. sekali bagi Bener. Karena mereka kita yang punya biasanya dedikasi. kalau anak aparesis itu bisa kontak langsung dengan penerima kan. Jadi tahu bahwa darahnya dia ini benar-benar bisa memberikan nyawa Iya. buat Dan aferesis orang ini lain. apa ini tindakannya kan, prosesnya kan, iya. tapi apa sebenarnya yang digunakan dalam komposisi darahnya itu sendiri? Jadi aferesis ini sebenarnya adalah proses di mana darah kita diambil, dimasukin ke dalam mesin kayak mesin cuci darah gitu, diambil, dipisahkan trombositnya saja atau plasma kemarin waktu konvalesen kayak begitu, dipisahkan komponen darah yang dibutuhkan, lalu yang tidak terpakai dibalikin lagi ke dalam tubuh kita, dan kita sudah bisa mendonor lagi 2 minggu setelah itu, gitu. Jadi nggak perlu nunggu seperti donor tradisional 3 bulan atau 2 bulan. Kalau aferesis hanya 2 minggu, karena kan yang diambil cuma komponen darah aja. Dan hanya kalau berat badannya 60 kilo iya, di 60 kilo atas dan sehat tentu harus saja. screening dulu. Jadi untuk menjadi pendonor aferesis itu harus di screening dulu. Kalau sudah lulus screening itu dia boleh mendonor. Ya. Nah, Gitu. kalau kita ingin menjadi relawan Blood for Life atau ingin menyumbang baik waktu ataupun yang lain halnya, ini bagaimana caranya Mbak Valen supaya meringankan pekerjaan teman-teman di Blood for Life? Iya, kita sangat membutuhkan pertama support. Sebenarnya udah lama banget kami butuh dibuatkan platform kayak aplikasi. Karena sampai saat ini kami hanya menggunakan website, terus ada Instagram, Twitter, Facebook dan sebagainya ya. Oke, jadi ini Tapi- para IT, Iya. ini pakar IT di sana, tolong buatkan aplikasi. Kalau ada aplikasi itu akan sangat bagus sekali, dan kita pengen aplikasi ini connect dengan Google Map, sehingga ketika ada kebutuhan di titik tertentu itu Google Map itu akan blinking. Jadi kita kalau buka Google Map itu bisa tahu daerah tempat kita saat itu berdiri, ada orang yang sedang help gitu, sedang berteriak membutuhkan darah gitu. Jadi itu bagus banget sebenarnya. Cuman sampai sekarang kami belum bertemu dengan orang yang Semoga bisa. nanti ada teman-teman yang Amin. paham membuat aplikasi. Harusnya banyak lah anak-anak muda ini pakar Harusnya, semua dalam iya. pembuatan aplikasi. Apalagi kira-kira yang dibutuhkan? Itu. Lalu yang sekarang yang paling urgent sekarang ini karena kita butuh orang-orang yang mau jadi volunteer untuk jaga IGD virtual, bukan IGD maya. Dan ini bisa IGD di virtual. mana saja kan? Di mana saja. Kami punya admin-admin ini ada yang di Surabaya, di Kalimantan, di Jogja dan sebagainya. Tapi kan butuh regenerasi karena beberapa dari mereka sudah mulai kerja, sudah mulai full time, sibuk punya dengan keluarga, ada yang lagi hamil dan sebagainya. Kita butuh pergantian. Ada berapa kira-kira jumlah yang dibutuhkan? Sekarang ini kita butuh mungkin sekitar 10 lagi admin yang baru lagi. 10, lalu tentu saja kalau ada yang bisa support pulsa buat mereka. Itu juga bagus banget gitu. Nah, semuanya bisa dilakukan komunikasi dengan kita punya Halo BFL namanya, ada di Instagram. Saya lupa nomornya. Pokoknya di IG ada Blood for Life ya. IG Blood for Life itu ada semua informasi di situ, atau di donordarah.link. Oke, donordarah.link ini di situ browser ya. Semuanya, termasuk Baik. mau jadi standby donor sekalipun di situ juga. Baik, ada. terima kasih banyak Mbak Valen. Luar Saya biasa juga terima kerjanya kasih dan banyak. teman-teman di Blood for Life. Kita semua sangat-sangat mengapresiasi. Ini adalah kerja yang memiliki manfaat sangat-sangat besar bagi kita semua. Siapa Amin. tahu pada suatu hari kita juga semakin tua, kita sakit, ada hal-hal yang ternyata kita butuh darah. Tentu saja kita mengandalkan apa yang dilakukan oleh teman-teman di Blood for Life. Jadi waktu kita masih sehat, masih bisa, jadilah donor kita darah. donor darah. Sehat juga bagi tubuh. Dan katanya setiap kita memberikan darah itu membakar berapa kalori? Oh iya, jadi sekantong darah kita itu 140 mili itu membakar 650
kalori. Sama Lumayan. dengan lari 10 kilo. Sama dengan, walaupun jangan menjadi, bukan ini maksudnya, tapi itu benefit atau bonus yang Iya, kita dapatkan. bonus, Pak betul. Valen, terima kasih banyak Saya yang atas terima kasih. insight-nya. Selamat Thank Hari you. Donor Darah Terima Sedunia. kasih Mbak Desi. Ya, demikian Insight with Desi Anwar. Kali ini jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Jangan lupa ya, walaupun katanya pandemi sudah menjadi endemi, kita tetap jaga protokol kesehatan, jaga jarak, rajin cuci tangan, gunakan masker, hindari kerumunan. Sampai jumpa. Stay safe. Bye bye.